jadi salah paham. Kalau ulama saja yang membaca kitab ulama yang lain sempat terjadi salah paham, bagaimana yang bukan ulama? Tentu akan lebih parah lagi. Kalau untuk diri sendiri, sebab kalau salah terkena untuk dirinya sendiri. Jadi kaidahnya seperti ini. Ilmu dapat diambil dengan belajar bersama guru, dapat diambil melalui kitab. Mengambil ilmu dengan guru itu sangat mudah, tidak terlalu berat, dan kita akan senantiasa diluruskan. Mengambil ilmu dengan kitab, belajar, walaupun ini bisa, tetapi lebih berat dari yang pertama. Yang paling bagus adalah dua-duanya. Dua-duanya. Sehingga kita paham, dan terutama kita memiliki kawaid, kaidah-kaidah dan dhawabitnya, ketetapan dan ketentuannya, sehingga kita tidak menyimpang. Apalagi sampai tersesat. Sebetulnya simpel saja, mudah saja. Antum baca kitab, nggak paham, antum tandain, tanya, atau dites. Ini kitab, benar tidak pemahaman saya begini. Oh salah. Tahu dia salah. Sebetulnya yang dimaksud itu begini, tidak seperti antum. Nah begitu. Akhirnya karena dalam membaca kitab itu seorang harus mampu membaca, bisa membaca. Antum semua bisa membaca bahasa Indonesia. Kita semua bisa membaca dalam bahasa Indonesia. Ya. Yang kedua, paham. Paham. Yang ketiga, hafal. Ini cara-cara kita mempelajari ilmu dari kitab. Bisa membaca, kalau dalam bahasa Arab bisa membaca, kalau bahasa Indonesia semua bisa, kecuali ada beberapa kata dari bahasa-bahasa yang susah, bisa dilihat di kamus mungkin, karena kadang-kadang pengarang ingin nampak keren bahasanya, padahal dia sendiri nggak tahu. Yang terbaik adalah kita mempergunakan bahasa Indonesia apa adanya. Saya kira itu lebih mengena untuk atas, tengah, dan bawah. Kalangan atas, menengah, atau bawah. Kalau kita mempergunakan bahasa yang terlalu ini, mungkin untuk menengah atas, tapi bawah yang terbanyak sangat sulit. Karena tujuan menulis adalah untuk dipahami orang, bukan untuk kerennya bahasa. Tapi bagaimana orang itu paham, itu bagus. Nah, kita bisa membaca. Kedua, kita paham. Nah ini dia. Ini ilmu. Al-fahamu, al-ilmu, al-fahamu. Paham. Yang ketiga, al-hifdhu. Hafal. Hafal apa Ustaz? Letterlock? Kan nggak mungkin kita letterlock hafal Fathul Bari. Enggak. Hafal isi kitab ini. Hafal apanya? Sehingga kalau dites, terangkan sekitab. Ada bawa kitab di sini? Ada yang bawa kitab antum? Hah? Mana dia kitab? Ada bawa kitab gak? Kecil. Ayo gak usah takut. Hah? Ini dia. Ini kitab. Ya. Kita bisa bacanya.
Kalau ini tentu perlu disyarahkan. Kalau itu saya buat majelis ini. Ya. Kalau tidak hadir begitu saja, tentu hanya sebagian. Apalagi bagi mereka yang masing asing. Tentu bagi ikhwan yang memang sudah terbiasa, tidak asing. Barangkali 50% lebih ke atas sudah paham. Tapi bagi yang baru, tentu perlu. Tapi satu masukan yang sangat besar sekali bagi mereka, sehingga menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang nanti mereka akan bertanya. Kita mampu membaca, paham apa isi kitab ini. Kadang-kadang kita mampu membaca tapi nggak paham. Kasihkan kepada saya kitab-kitab ilmu kedokteran, taruh di sini saja. Saya tentu sanggup membacanya. Ketika saya ditanya, paham Ustaz? Nggak paham saya. Karena saya memasuki satu cabang ilmu yang di luar kemampuan saya. Dari situ kita jangan semua kitab baca ini, baca ini. Ada sebagian ikhwan tahu-tahu sudah baca kitab yang sebetulnya bukan bacaan dia. Belum sampai ilmunya. Akhirnya dia memaksakan diri. Kalau maksa dikit merasa sudah paham, akhirnya kepalanya menjadi kepalanya menjadi besar. Kepalanya menjadi besar. Apa maknanya? Besar kepala. Besar kepala apa maknanya? Sombong. Sehingga merasa mampu. Akhirnya dengan demikian, lalu dia buka majelis. Kalau sudah buka majelis, jawab. Ada pertanyaan, fa'aftau bi ghairi ilmin. Itu yang dimaksud hadis yang tadi diantaranya. Enggak paham. Kalau baca saja saya sanggup, pegang saya. Orang kalau yang nggak tahu saya bawa kitab kedokteran, pakai baju putih, wah dokter nih. Iya kan? Dokter. Yang nggak tahu saya, nggak kenal saya bawa kitab ini, lalu buka di depan dia. Ini dok. Jangan ngomong saya. Ngomong 40 kata ketahuan saya ini. Iya kan? Diam saja. Lalu saya catat ini. Nah, lalu buka seminar. Berapa menit saya bisa mempertahankan kebohongan saya? Nggak sampai beberapa menit, para dokter yang hadir sudah tahu. Oh, ini orang kadzdzab. Terus, lihat, saya mampu membaca. Beli saja di toko buku atau yang bajakan-bajakan banyak dijual di sebagian daerah kita, Jakarta. Tapi nggak paham. Al-ilmu al-fahm. Nah, untuk mencapai kepada pemahaman ini, apabila kita tidak mempunyai qawaid dan dawabit, sangat pelik, sulit. Dan banyak terjadi salah paham. Apalagi kita membaca ulama-ulama yang besar dan menjelaskan tentang hadis, lalu kita kata hadis ini sahih, hadis sahih. Padahal bukan kita yang sahihkan, para ulama. Maka kita tampil sahih, dhaif, sahih, dhaif, sahih, dhaif, membuat orang kagum. Dan semakin kita kagum terhadap diri kita, akhirnya i'jab bi nafsi, takjub terhadap diri. Karena itu harus bertahap, sehingga hati juga tidak jemu. Maka Imam Al-Bukhari memberikan bab mengajarkan ilmu sepekan sekali. Agar apa? Agar orang tidak jemu, tidak bosan. Lain yang sudah terbiasa, lain anak-anak yang memang sekolah setiap hari. Nah, apabila kita telah paham, kemudian dites, tanya bagaimana nih kitab, satu persatu masukkan ke sini. Al-ilmu fis sudur. Apa isi kitab ini? Isi kitab ini adalah tentang i'tiqad, akidah, yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Abi Hatim dan yang ditulis oleh Imam Ibnu Abi Hatim